Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya mesin-mesin raksasa di pabrik itu bisa punya tenaga yang begitu besar? Nah, jawabannya, itu ada di jenis listrik yang mereka pakai. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari colokan listrik di rumah kita. Yuk kita bongkar rahasianya. Jadi gini, di rumah kan kita pakai listrik buat hal-hal simpel ya, nyalain lampu, ngecas HP. Tapi coba bayangin, buat ngerakin mesin pres seberat puluhan ton. Wah, itu butuh pasokan daya yang levelnya udah beda banget. Dan inti perbedaannya itu ada di sebuah sistem yang super jenius. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu. Terus kita bedah apa itu sistem tiga fasa, kita ungkap rahasia 120 derajatnya, lalu kita lihat kenapa sistem ini efisien dan stabil banget. Dan terakhir, kita bakal paham kenapa ini jadi tulang punggung industri modern. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita jawab pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih listriknya harus dibedain? Gampangnya gini deh, listrik rumahan sama listrik industri itu beda kelas. Industri itu butuhnya pasokan daya yang bukan cuma gede, tapi juga harus super stabil dan konsisten. Nggak boleh ada kedip sedikit pun. Nah, hal kayak gini tuh mustahil didapetin dari listrik satu fasa di rumah kita. Nah, disinilah sang jagoan muncul. Sistem tiga fasa. Tapi, apa sih sebenarnya sistem ini? Oke, jangan pusing sama definisinya. Bayangin aja gini. Daripada cuma punya satu jalur listrik, sistem ini punya 3 jalur listrik yang jalan barengan dalam satu sistem. 3 sumber tenaga yang dikoordinasiin dengan sempurna buat menghasilkan kekuatan yang wow, luar biasa. Coba deh lihat 3 gelombang ini. Masing-masing itu mewakili satu sumber listrik atau yang kita sebut fasa. Biar gampang, biasanya dikasih nama R, S, dan T. Ketiganya ini kerja bareng, kayak tim yang kompak banget buat ngasih tenaga ke mesin-mesin industri. Jadi, kalau kita lihat wujud fisiknya, sistem ini tuh punya 4 kabel utama. 3 kabel fasa, si R, S, dan T tadi, yang bawa tenaga utamanya, plus 1 kabel lagi namanya kabel netral. Nah, si netral ini tugasnya jadi penyeimbang, bikin seluruh sistemnya jadi stabil dan juga fleksibel. Tapi punya 3 kabel aja tuh belum cukup loh. Keajaiban yang sesungguhnya itu ada di cara ketiga fasa ini diatur. Nah, ini dia nih bagian paling jeniusnya. Coba perhatiin, puncak setiap gelombang itu kan nggak sejajar ya? Itu dia kuncinya. Setiap aliran daya itu dimulainya di titik yang sedikit berbeda. Tepatnya terpisah 120 derajat satu sama lain. 120 derajat. Angka ini adalah inti dari segalanya. Pergeseran ini bukan kebetulan, tapi sebuah desain yang sengaja dibuat untuk menciptakan aliran daya yang nyaris sempurna dan nggak pernah berhenti. Gini, kalau di listrik satu fasa biasa, tenaganya itu naik turun, bahkan sempat nyentuh nol. Nah, dengan 3 fasa yang geser 120 derajat ini, pas satu fasa lagi turun, fasa yang lain justru lagi naik. Hasilnya, aliran tenaga yang rata, stabil, dan konstan setiap saat. Nggak ada jeda. Dan bukan cuma itu loh, ada bonus lain dari sistem ini, fleksibilitas. Dari sistem 4 kabel yang sama tadi, kita bisa dapat 2 level tegangan yang berbeda. Keren kan? Satu sistem untuk 2 kebutuhan. Contohnya, kalau kita ukur tegangan di antara 2 kabel fasa, misalnya antara R dan S, kita bakal dapat sekitar 380 volt. Nah, ini dia tegangan monsternya, yang pas banget buat ngejalanin motor-motor listrik raksasa di industri. Tapi, kalau kita ngukurnya antara salah satu kabel fasa sama kabel netral, kita dapatnya 220 volt. Loh, kok kayak kenal? Yap, ini tegangan yang sama persis kayak di colokan rumah kita. Di pabrik, ini biasanya dipakai buat beban yang lebih enteng, kayak lampu atau panel kontrol. Oke, kita udah ngerti cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih semua detail teknis ini jadi penting banget di dunia nyata? Ada satu kalimat yang bisa merangkum semuanya dengan sempurna. Untuk pekerjaan berat, beneran deh, nggak ada yang bisa ngalahin efisiensi sistem 3 fasa. Efisiensi ini bukan cuma kata-kata, tapi artinya penghematan nyata. Energi yang terbuang lebih sedikit, daya yang sampai ke mesin lebih maksimal. Ujung-ujungnya apa? Biaya operasional pabrik jadi lebih rendah. Ini ngaruhnya langsung ke keuntungan perusahaan loh. Kalau stabilitas, itu artinya keandalan. Karena dayanya konstan, mesin-mesin itu operasinya jadi lebih halus, getarannya minim banget. Ini bukan cuma bikin kerja lebih aman, tapi juga bikin mesin-mesin yang harganya bisa miliaran itu jadi jauh lebih awet. Jadi kalau kita bandingin langsung, bedanya tuh kayak langit dan bumi. Listrik satu fasa itu kayak denyut nadi, kadang kuat, kadang lemah, bikin mesin bergetar. Sebaliknya, 3 fasa itu alirannya konstan, halus, dan super efisien. Buat industri, pilihannya udah jelas banget kan?
Sekarang, yuk kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana semua kepingan puzzle ini menyatu dan jadi fondasi buat industri modern kita. Gak usah pusing sama rumusnya, cukup lihat aja ada faktor akar 3 di situ. Secara sederhana, angka itu adalah bukti matematis kalau sistem 3 fasa dari sananya emang dirancang untuk bisa menyalurkan daya yang jauh lebih besar daripada sistem 1 fasa. Jadi mulai dari efisiensi hemat biaya, stabilitas yang bikin mesin awet, sampai kemampuannya menyalurkan tenaga super besar, sistem 3 fasa ini benar-benar pahlawan tak terlihat yang bikin pabrik, pusat data, dan semua infrastruktur penting di sekitar kita tetap berjalan. Jadi, di balik setiap mesin raksasa yang kita lihat, ternyata ada sebuah konsep teknik yang begitu elegan. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kira-kira teknologi tak terlihat apa lagi yang diam-diam menopang dunia modern kita setiap harinya?